Nah ini mungkin bagi sebagian orang hanya sebuah Yaris, tapi buat penikmat ini adalah Yaris yang benar-benar let's go. Senyores, Johnny my friend, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah kali kedua Johnny nge-review GR Yaris. Jadi jangan ketuker ya. Kalau lu bicara Yaris GR itu biasanya Yarisnya berbentuk lele atau joker gitu ya kan. Ini dia GR Yaris yang katanya limited edition pada saat pertama kali keluar. Menurut lo di tahun 2024 masih worth it gak sih beli ini mobil? Apalagi sekarang pasaran di secondnya itu masih tetap di harga di atas on the road pada saat dia keluar secara resmi. Oke, kalau kita berbicara tentang mobil ini pertama kali keluar secara resmi di Indonesia, itu kalau gua nggak salah ingat itu harganya dibanderol 850 juta. Tetapi in the end, datang ke end user yang tanpa SPK atau tanpa order duluan, itu di 1, sekian. Nah, makanya yang gue bilang, orang-orang yang sempat beli ini dan juga dulu jual, nyesel gak sih sebenarnya? Atau nggak mungkin udah ngerasain cuannya, dan ketika lu bosan lu jual, sekarang harganya cukup turun. Artinya misalkan lu beli 1,1, lu sekarang jual kayak ini contoh, ini dibuka di bawah 1 miliar, yang pasti kan rugi. Tetapi ada puasnya juga John. Kayak gini contoh, mobil ini kilometernya udah 3 ribuan, yang beli pasti udah nikmatin kan Om. Surprisingly, ini adalah Japanese car yang memang kalau gue bilang, Indonesia itu nggak suka yang namanya hatchback 2 pintu, masih tetap terlihat mobil kelas 500 jutaan. Jadi mungkin bagi sebagian orang awam mobil ini ya kalau dibilang, paling juga harga Sirocco kalau orang yang nggak ngerti. Tetapi kalau lo tahu ini GR Yaris 4, wah tenaganya Om. Tadi Om udah coba bawa kan? Karena kalau lo biasa bawa Greco manual, begitu lo bawa ini mungkin sensasinya beda gitu kan. Memang ini adalah Japanese car dari Toyota yang dibikin dengan spek dari UK. Makanya dia sennya ada di sebelah kiri itu dia. Jadi kalau lo duduk di mobil ini, lu berasa mobil ini tuh tetap kayak mobil harian biasa, tapi lu ajak ngebut pun bisa. Karena dia ada 3 percepatan mode, dia ada normal mode, ada sport mode, dan ada track mode di sini. Lalu kalau kita ngelihat climate control dia pun sebenarnya hampir mirip-mirip sama Corolla Cross. Ya kan, pada tahun yang sama. Lalu kita ngelihat head unitnya, bro, gue beli mobil 1 miliar kok head unitnya mirip-mirip Innova yang ribbon gitu loh ya kan, 7 inci. Tetapi kalau kita ngelihat interface menunya udah ada logo GR Sport di atas, Gazoo Racing, udah gitu ada logo GR Yarisnya di sini, interface-nya juga bagus dan juga udah ada Apple CarPlay dan lain-lain. Jadi memang ya kalau kita bilang ini mobil nggak enak dipakai atau nggak mungkin apa namanya kelihatan murah, ya itu mungkin bukan di kelas Anda gitu ya kan. Karena ketika lo beli 1 buah Toyota GR Yaris, lo pasti orang yang pecinta ngebut dan juga pecinta mobil yang reliable. Jadi lo bawa nih mobil misalkan lo demen night drive ya. Kalau kita bicara sekarang, zaman 2020 Covid, itu orang-orang yang stres, orang-orang yang di rumah kebanyakan lockdown, waktu beli mobil ini Om, demen yang dinamakan night drive. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh nyebutnya mungkin kelas malam ya. Jadi kita bawa mobil gini, malam, lo sambil dengerin lagu, ngebut, lo nikmatin shifting giginya, lo nikmatin suara blow off turbonya, ya kan, wah lo asik sekali John. Karena memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blow off kit dari Turbo Smart, tambahan dari owner sebelumnya ya. Platnya sebenarnya ya mobil Jepang John, tapi kalau menurut gue sih GR Yaris ini, suaranya kok begitu?
apa namanya, tetap bakalan jadi mobil future klasik karena memang Gazoo Racing itu adalah line up mobil sport dari Toyota yang cukup limited, kecuali kalau kita bicara mungkin Fortuner GR atau mungkin kayak Corolla Hybrid GR, itu mungkin hanya tambahan body kit aja ya. Tapi kalau GR di GR Yaris ini memang dari mesinnya semua sudah di chip up menjadi mesin yang kencang. Tapi kalau lu ngomong Om, ini mesin cc-nya kecil, turbo, tapi kok kencang ya? Iya, itu yang makanya dinamakan pocket rocket. Di harga segini, pilihan mobil kencang di Indonesia itu lo mungkin bisa beli mobil M2 second, tapi tahunnya jauh lebih tua ya. Cuman kan lo bicara lo beli BMW M2 sama beli GR Yaris, ya mungkin GR Yaris ini komunitasnya lebih sedikit karena memang waktu pada saat dia keluar itu barangnya limited. Tapi kalau kita ngeliat GR Yaris yang sekarang pun Toyota tetap keluarin yang versi varian facelift gitu. Tapi lo naik mobil Toyota bro, Toyota nggak pernah salah bikin mobil ya kan. Yang salah adalah ketika lo beli Toyota itu perawatannya bagaimana gitu. Kayak misalkan lo beli Toyota GR Yaris ini, ada yang pakai kemarin itu waktu yang gue jual Om, yang 2 tahun yang lalu, itu yang beli, dia udah di inden 1, dia butuh 1 lagi buat rally. Karena memang mobil ini sebenarnya peruntukannya untuk rally, tetapi dibikin untuk dikonsumsi kepada road spec, agar orang-orang tuh bisa menikmati kelincahan, kecepatan dari mobil ini. Mungkin kita lebih baik kita sambil cobain mobilnya kali. Ini sebenarnya semuanya platnya tipis Om. Iya. Tapi bukan berarti platnya murah, karena memang mobil ini dibikin se-lightweight mungkin. Contohnya kayak panel atasnya nih. Ini kalau kita ngelihat, ini kok kayak stiker Scotland pinggir jalan yang variasi motor ya? Ya kan Om? Tapi ini sebenarnya karbon. Untuk memperenteng mobilnya, dan juga bagian sini itu frameless. Jadi ketika lo bawa cewek, lo masih muda ya kan, Om, Beb, bukan Beb, mungkin masih PDKT gitu kan, lo ngomong, sorry dong, sorry ya aku jemputnya hari ini naik Yaris. Aduh, aku minta jemputnya naik Fortuner ya kan, padahal bawa GR Yaris gitu kan. Oke, kalau kita ngeliat di bagian pantat belakangnya, ini bener-bener seksi sekali. Jadi dia bentuknya tuh kayak begini nih Om, set gitu ya kan, ibarat kata gitar Spanyol tuh, pantatnya tuh semok bohai ya kan. Udah gitu dia punya dual exit muffler. Jadi kalau misalkan lo mau ganti, banyak sekali parts-parts yang bisa lo beli langsung dari Jepang, atau enggak mungkin lo cari bengkel-bengkel yang masukin parts-parts aftermarket GR Yaris. Kayak misalkan lo knalpot bisa beli Greedy atau HKS atau mungkin merek-merek lain yang ada masuk ke Indonesia. Lalu di bagian depan itu jadi dia bersinergi Om, knalpotnya 2, air scoop-nya 2 di depan, modelnya kotak berdiri. Jadi itu mempermudah ketika lu mau masukin mau ngebut itu, udara yang masuk ke dalam mobil itu lebih cepat. Bagasinya Om, ya kalau lu misalkan lu cuman demennya apa gini Om, misalkan lu dari Jakarta lu pengen ke Semarang makan ya kan, cari ngebut ya kan, asik ya kan, tolnya kosong John ya kan, buat ngebejek-bejekin yang suka pakai lampu-lampu wah gitu ya kan, yang ngebul-ngebul ya kan, lu naik GR Yaris aja udah pada minggir John, langsung John. Ini bagasinya kecil banget. Terus ininya dia punya tonneau covernya cuman begini doang nih. Ini apa sih? Saya penasaran nih. Iya kali ya. Ini blow off-nya nih. Blow off compact ya. Ban serepnya nggak ada deh kayaknya. Oh, dia akinya di belakang. Iya nggak ada Om. Iya, ban serepnya nggak ada. Ini berarti bannya harusnya run flat nih. Misalin Om, ring 225 40 ring 18. Jadi kalau misalkan lo mau ngecat atau peleknya grepes nih, lumayan susah nih karena warnanya black chrome. Dan juga sampai velg-velgnya ada tulisan made in Jepang itu Om. 18 kali 8. Jadi kalau lo mau ganti mungkin pakai 18 kali 8,5 agak lebih cakep ya. Jadi lebih firm gitu. Misalkan lo pakai TE37 atau lo mungkin pakai Workjet E40, lo nggak perlu ganti BBK lagi karena dia udah dilengkapi dengan BBK depan dan belakang. Jadi lo udah buat ngebut enak deh. Yuk, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin. Gue mundurin dulu. Karena kalau mobil hatchback atau gak kayak Wuling REV ini lo ngambil ini Om, seatbelt. Kalau lo salah-salah gini bisa kepletek Om. Ini gue majuin lagi. Dia bahan joknya itu di bagian tengahnya nih Alcantara atau mungkin fabric apa Alcantara dia. Nah, di bagian samping ini semi kulit nih. Ininya malah kulit asli, ininya kulit asli. Lalu di bagian shifternya ini itu dia short shift. Jadi maksudnya
tek 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 itu cepet Om. Jadi buat ngoper itu cepet. Terus dia punya multi-function steering wheel semua lengkap di sini kan. Udah ada lane keeping assist, udah ada pre-collision system, udah ada cruise control. Lalu di sini untuk tombol audionya, cuman lu nggak perlu boost meter lagi karena dia udah ada buat boost meter turbonya di sebelah sini. Nah, ini kita coba ganti ke track spec. Dia modenya beda nih. Kalau sport mode, dia bawahnya merahnya nggak terlalu pekat. Kita track spec jadi lebih pekat. Dan juga harusnya mesinnya lebih agresif. Kita mundurin dulu kali ya. Hah? Oh, tang tong nyepran ntar kalau nabrak aja. Tapi memang punya mobil begini kenceng Om. Tuh, salah kan lupa. Sennya ada di sebelah kiri. Tadi gue juga lupa. Tadi lu nggak sempet keber Om ya? Enggak lah, nggak berani. Ini mobil memang lu didesain memang buat ngebut, tapi memang kita nggak disarankan, dianjurkan untuk ngebut di komplek Om ya. Iyalah. Cuman berhubung mohon maaf nih, gue lagi nge-review mobil kan, jadi gue mungkin harus mencoba sedikit ini. Jadi ketika lu udah punya duit, ya kan, lu pingin beli mobil, karena kan nggak semua mobil yang 2 pintu itu di Indonesia ini 2024 itu datang dengan transmisi manual Om. Makanya kalau lu beli ini, lu nikmatin bener deh, lu manual, 2 pintu, ya kan. Walaupun sebenarnya bantingannya cukup keras, tapi body roll-nya enak John, stabil John. Makanya sayang ya Om, kalau di Indonesia ini jalanannya kan gede Om, luas. Kenapa nggak banyak sirkuit-sirkuit gitu kan? Atau nggak mungkin tol-tol yang seperti di Jerman, autobahn yang memang tidak ada limitation di kecepatan. Iya, asik tuh Om, kalau ada Om. Ini pesaingnya Honda gitu, Honda Civic Type R mungkin ya. Civic Type R ya. Tapi kan tetap Civic Type R itu kan datang ke Indonesia itu 4 pintu Om. Iya. Beda deh Om, maksudnya gini. Honda, The Power of Dreams itu punya fanatiknya sendiri Om. Toyota itu punya fanatiknya sendiri. Cuman karena di Indonesia ini semenjak kijang solar melantai di Indonesia Om, orang itu fanatiknya lebih ke arah diesel sekarang. Untuk mobil kuda, mobil harian, sampai mobil modifikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang kijang kapsul zaman dulu, memang dia belum ada yang namanya turbo, ya kan? Begitu udah lari ke 2KD, VNT, udah mulai common rail, itu baru orang-orang mulai identik sama modifikasi di mobil diesel. Itu pun juga nggak serta-merta kayak sekarang Om, semuanya gampang, tinggal di remap, beres ya kan. Zaman dulu itu lu mau nge-remap, mau bikin tenaga lu naik, itu harus menggunakan piggyback. Zaman Eco Teddy Rev baru-baru mulai spesialis di diesel, itu mahal Om. Bener. Lu sekedar untuk naikin performa lu aja bisa 15 juta untuk beli dashtek dan unit chip. Iya. Tadi busnya belum nyampe 1,5 John. Gila. Tutup nggak gelap kan Om? Nggak. Nggak enak Om dilihat orang Om. Tuh, lu bawa hari-hari aja, koplingnya menurut gua nggak berat sih, enak. Ngoper giginya juga apa namanya, enak lah pokoknya menurut gua. Cuman memang kalau kita ngelihat putih ini untuk di GR Yaris itu populasinya lebih banyak dibandingkan warna merah dan juga apa namanya hitam ada nggak ya? Setahu gua waktu itu hitamnya itu stiker deh. Kalau nggak salah merah sama putih doang, kecuali yang GR-MN Om, yang dibeli Om Fitra yang kedua tuh kalau nggak salah. Gue soalnya jarang bikin YouTube, tapi gue jarang nonton YouTube Om. So, Ini jam bakarnya sih gila, Bos. dia ngeremnya aja, itu dia punya hazard langsung nyala Om. Tuh, lupa lagi, sorry. Suara mesinnya tuh juga langsung ini Om ya, liar ya, agresif ya, begitu di RPM 5,5 ke atas tuh langsung suaranya
nggak usah diapa-apain lagi nih, Bang. Nggak usah sih menurut gue. Cuman kalau memang lu mau lebih agresif suaranya, lu pakai ganti knalpot. Cuman kalau lu ganti knalpot di cc segini, kayaknya kurang apa ya namanya ya? Kurang galak gitu om. Kalau lu di 6 silinder ke atas gitu, mungkin lebih suaranya more powerful. Gini udah cukup kok. Gigi satunya bisa 60 John. Bisa nggak Greg kalau gigi 160? Jebol. Mesinnya, engine mountingnya copot. mesinnya kalau nggak salah cc-nya sama deh om, 1600 om. Lo coba om, lo kan udah jual rumah om. Ya kan, Gireko lo beli half cut dari Singapura, mesin GR Yaris. Ganti ya? Iya, lo Swap masukin swap engine. Kayaknya malas turun dari mobil om ya. Ini sih diajak macet-macetan juga masih oke lah, ya kan lo. Yang penting mobil lo. Mas jangan bawa macet-macetan mah. Hah? Bawaannya mau kick down terus. Nggak apa-apa. Ini maksudnya apa jaraknya deket gitu kan sama cewek gandengan gitu. Lu bawa mobil sport terus kenceng, terus merek lu Toyota, kayak lu punya peace of mind sendiri gitu loh, gak sih om? Hah? Ya gak sih? Kayak lu misalkan lo gini, Tenang gitu. kalau lo bawa BMW gitu ya kan, lo kenceng-kenceng bunyi. Ntar ada yang nyala. Bukan, bunyi ting gitu Iya. ya. Tanda seru. Aduh, anjing apa nih? Oh dia udah ada intelligent stop juga nih om. Oh, ini bentar. Mati. Ya. Kita pakai yang normalnya aja. Oh, dikira kita sama-sama Yaris dan Jazz nih. Silakan ibu, silakan. Tetap om, lu naik mobil ini tetap terintimidasi om. Kalau naik Fortuner, lo apa namanya ya? Entah kenapa ya om ya. Fortuner tuh kayak lebih disegenin gitu di jalanan om. Iya, udah babon sih ininya. Apa namanya? Bodinya itu. Iya, tekukan-tekukannya. Ya. Wah, kalau dibawa buat ke kampus sih John. Buat anak kuliah mah. Karena ini nggak terlalu mencolok om menurut gua. Logonya masih Toyota, 2 pintu, tapi mungkin masih keren gitu kan. Apalagi kalau anak-anak SMA yang bukan hedon. Kalau hedon mungkin kan lu naiknya udah yang Porsche gitu-gitu kan. Iya, kalau di kampus yang kelas-kelasnya yang mobil-mobil anak-anak yang masih pada Brio, Jazz gitu lo bawa GR Yaris, wih. Wah, dewa udah. Pada ngantri bosku, ya kan? Jadi fuckboy. Yang kayak Kenny cerita om, dulu waktu dia muda pacaran, dia bawa mobil ya, cewek pada nempel. Kan tergantung lingkungannya. Kayak lo misalkan gini om, lo bawa mobil Innova, ya kan? Tapi mungkin sekolah lo internasional, lo nggak dipandang. Kita ngomong fakta ya. Tapi kalau lo masuk ke apa namanya sekolah-sekolah yang memang jarang ada yang punya mobilnya, begitu lo bawa Innova lo terpandang gitu. Itu memang jeleknya Indonesia itu. We judge a book by its cover gitu loh ya kan, makanya anak-anak sekarang bagus masih pakai KJP. Anak-anak sekarang pendidikan di rumahnya tuh jarang om untuk dikasih edukasi seperti itu. Gila, kamera gua udah ini John. Gimana bisa rusak om? Iya, nggak bisa ngejar. Enak sih ini. Someday kalau rumah gua udah proper buat naruh mobil, mungkin gua punya satu, bolehlah ada duit lebih kan. Kalau kontrakannya udah ratusan pintu gitu ya kan. Iyalah kan. Makanya ketika lo udah umur 30-an, gue juga cukup nyesel untuk menjadi orang yang belum terlalu irit sih om buat hidup om. Iya, kalau udah umur 40 lo udah punya banyak passive income, lo beli ginian udah duit lo kerja buat lo om. Kayak Pak Haji. Jarang kan gue nyobain mobil reviewnya sampai sini om. Biasanya cuma nyampe mana? Dalam-dalam komplek aja kan. Nah, jadi intinya yang beli GR Yaris ini lo harus punya apa namanya om? Kesibukan untuk night drive menurut gua. Kalau lo cuma beli buat diliatin, mendingan lo nggak usah beli om. Sayang om. Karena mobil begini harus diajak dijambak buat dinikmatin. Ya kan, kayak contoh lo punya pasangan yang demen BDSM ya kan, ya lo harus nikmatin, bener gak om? Ya, karena setiap orang itu punya kesenangan, peace of mind, semuanya beda-beda om. Iya,
Ada yang demen beli mobil yang memang harus dicebokin, ya kan? Ada orang beli mobil yang ngebut manual gini demen buat dibawa jalan. Setiap orang masing-masing tuh punya selera masing-masing. Iya. Tergantung duit lo ya, kecuali misalkan gini, lo mobil lo satu-satunya di rumah, ya kan? Lo beli GR Yaris buat harian, itu namanya lo goblok. Kalau lo udah jadi mobil hobi ya nggak apa-apa gitu. Karena apa Om? Lo beli mobil sport atau lo beli mobil 2 pintu, kecuali lu orangnya udah masuk kategori ultra rich ya. Kilometer lu sampai di atas 80.000 udah nggak ada harganya di Indonesia Om. Iya. Iya, nggak usah di Indonesia deh, di luar negeri juga begitu. Gitu. Makanya kecuali lu memang orangnya udah ya udah lu siap rugi, misalkan lu beli 1M lu ntar jual 300 juta gitu kan, kilometer 150.000 nggak apa-apa. Ya kayak di luar negeri kan semua mobil-mobil sport kayak BMW, M Series atau AMG 63 gitu-gitu kilometer panjang semua Om, Ferrari. Ya coba kalau di Indonesia lu lihat ada nggak Ferrari yang kilometer 70.000 Om? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jarang. Iya. Mereka tuh pakainya dihitungin dikit-dikit gitu Om. Iya. Iya. Orang pakai Innova dihitungin kilometernya ya nggak? Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Thank you Om Dimas sudah ngambil gambar yang bagus. Semoga semua yang nonton sehat-sehat dan someday bisa kebeli GR Yaris. Tapi kalau bisa belinya pakai duit yang dingin. Karena mobil ini sangat panas untuk dibawa John. Bye-bye.